Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang biografi singkat Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Nama beliau aslinya An-Nu'man. Kemudian diberikan kunyah. Kunyah beliau adalah Abu Hanifah. Ayah beliau bernama Thabit. Sebelum kita masuk kepada siapa sosok agung Imam Abu Hanifah, satu di antara 4 madhab yang masyhur di seluruh dunia, itulah Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Nah, sebelum kita mengenal sosok beliau, kita harus tahu orang di balik kealiman, kefaqihan, kesolehan beliau. Siapa lagi kalau bukan ayah dan ibunda beliau? Baik, ayah ibunda beliau punya peran penting dalam membentuk karakter seorang Imam Agung Abu Hanifah. Kita mulai dari pertemuan antara ayah daripada Imam Abu Hanifah dengan ibunda daripada Imam Abu Hanifah. Kisahnya dimulai dari perjalanan panjang seorang Thabit ketika itu sedang bermusafir. Sayyidina Thabit ini adalah ayah daripada Imam Abu Hanifah. Bermusafir, berjalan berjalan untuk satu keperluan, kemudian sampai di satu tempat di situ di mana beliau merasakan lapar. Kemudian melihat sebuah apel yang tergeletak di tanah. Tidak berpikir panjang, beliau kemudian mengambil apel tersebut kemudian menggigitnya. Ketika beliau sudah menggigitnya, beliau merasa bersalah. Ini tentang kewaraan juga. Waro' artinya beliau takut daripada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram. Mungkin kalau itu terjadi pada kita, ya kita cuek saja. Karena bukan ada di pohon, itu sudah jatuh. Dan kalaupun dibiarkan pasti akan rusak. Ya mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang memang punya sifat wara', ingin menjauhkan diri dari yang syubhat, dari yang haram, maka takut, khawatir pemilik daripada kebun tersebut tidak mengizinkan siapapun yang memakan buah yang dimilikinya meskipun itu jatuh. Nah, itu tidak diizinkan sehingga menjadi suatu yang syubhat atau yang haram. Maka kemudian Sayyidina Thabit mencari asal daripada buah tersebut. Kemudian dia lihat pohonnya, kemudian dia cari pemilik daripada kebun tersebut. Sesampainya di pemilik kebun ini benar-benar bukanlah orang biasa. Beliau padahal orang kaya. Kemudian dia ungkapkan bahwasanya saya sudah memakan sebuah apel yang jatuh dari pohon yang kau miliki. Maka mohon saya dimaafkan. Mohon diikhlaskan. Kemudian melihat itu pemilik daripada kebun tersebut tidak lantas memaafkan daripada Sayyidina Thabit kecuali atas satu syarat. Sayyidina Thabit kemudian bertanya, "Wahai orang kaya, apa syarat yang engkau inginkan dariku, orang miskin ini?" Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku tidak akan memaafkanmu kecuali engkau menikahi putriku. Sayyidina Thabit terkejut. Ini tentang satu apel saja. Syaratnya harus menikahi anaknya. Maka saya harus tahu seperti apa sifat anakmu. Kemudian si pemilik daripada kebun tadi menceritakan bahwasanya anaknya tidak bisa melihat, anaknya tidak bisa mendengar, anaknya tidak bisa berbicara, dan juga anaknya tidak bisa berjalan. Mendengar hal itu Sayyidina Thabit termenung, berpikir, saya ingin pilih yang mana? Saya ingin pilih maaf
dari orang ini, tapi nantinya akan seumur hidup akan mengasuh, bisa dikatakan. Karena ini bukan kita berpikir tentang kenikmatan menikah dan seterusnya, tapi dia akan berpikir tentang bagaimana saya merawat anak orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa mendengar. Nah, kemudian Sayyidina Thabit termenung dan memilih jalan tersebut, mengatakan bahwasanya daripada tubuh ini kelak akan menderita selama-lamanya di dalam api neraka karena sebuah apel yang tidak diridhoi oleh pemiliknya, maka lebih baik tubuh ini menderita, mengurus seumur hidup saya orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, hanya untuk mendapatkan maaf dari si pemilik buah tersebut. Maka Sayyidina Thabit menyanggupi, baik, insya Allah saya akan menerima, sabar untuk merawat daripada anak bapak, meskipun dengan sifat yang seperti itu. Yang penting bapak mau memaafkan apel yang sudah saya makan tadi. Kemudian jadilah apa yang terjadi, yaitu pernikahan antara Sayyidina Thabit dengan putri daripada pemilik bustan, pemilik hadikoh, atau apa bahasa kita itu, kebun tadi, terjadi. Hingga pada akhirnya sesampainya Sayyidina Thabit di satu tempat yang mana di situ terdapat di dalamnya anak daripada pemilik kebun tadi, maka Sayyidina Thabit mengetuk, kemudian masuk ke dalamnya, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Sayyidina Thabit melihat di dalam itu bukanlah wanita biasa. Ia melihat di dalam itu adalah sosok, Masya Allah, yang sangat terjaga, sosok yang sangat bersih, sosok yang sangat indah, cantik, laksana rembulan. Ia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh wanita tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sembari melihat kepada Sayyidina Thabit. Kemudian terkejut Sayyidina Thabit, engkau bisa berbicara, engkau bisa mendengar, dan apakah engkau bisa melihatku? Iya, aku bisa melihatmu. Oh, jangan-jangan aku salah orang. Ayahmu mengatakan bahwasanya kamu tidak bisa melihat, kamu tidak bisa mendengar, kamu juga tidak bisa berbicara, tapi kamu bisa semuanya. Nah, kemudian si wanita tadi berdiri, menunjukkan bahwasanya dia tidak lumpuh, kakinya bisa berjalan. Kemudian Sayyidina Thabit berkata, kamu juga bisa berjalan. Berarti aku salah orang, saya salah orang. Anda bukan istri saya. Tidak, aku adalah istrimu. Ayahku mengatakan bahwasanya aku tidak bisa melihat, maknanya aku tidak bisa melihat kepada yang haram. Ayahku mengatakan bahwasanya telingaku tidak bisa mendengar, yakni tidak bisa mendengar yang haram. Mulutku tidak bisa berbicara, yakni tidak bisa berbicara tentang yang haram. Dan kakiku tidak pernah melangkah kepada tempat yang di sana ada sesuatu yang haram. Maka Sayyidina Thabit di situ memuji Allah Subhanahu wa taala karena ia melakukan ini adalah atas dasar lillahi ta'ala, dan Allah berikan semuanya untuknya. Ia menemukan sosok wanita cantik jelita dan solehah. Kemudian setelah itu lahirlah dari dua insan mulia tadi, dua orang soleh tadi, Sayyidina Imam Abu Hanifah. Itulah kisah daripada kedua orang tua Sayyidina Imam Abu Hanifah. Kemudian saatnya kita berbicara tentang Sayyidina Imam Abu Hanifah. Lahir dari orang yang soleh, lahir dari orang yang solehah. Ada yang terlewat dari pembahasan kita, yakni adalah ibrah yang bisa kita ambil dari
kisah pertemuan ibunda dan ayahanda Imam Abu Hanifah di sini adalah apabila kedua orang tua soleh, kedua orang tua kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatnya bukan hanya terwujud atau lahir, manfaatnya itu bukan hanya untuk mereka saja, tapi juga untuk anak dan cucunya ila yaumil qiyamah. Boleh jadi anaknya tidak menjadi ulama, tapi cucunya menjadi ulama. Boleh jadi ia tidak menjadi ulama, tapi anaknya menjadi ulama. Maka orang soleh itu manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Ini ibrah yang bisa kita ambil dari kisah pertemuan ayahanda dan ibunda daripada Imam Abu Hanifah.